Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ulama Banjar memakai bolang, jamaahnya sepanjang jalan walaupun hilang bentuk. Ulama Banjar memakai bolang, jamaahnya sepanjang jalan. Pak Bupati tetap sayang walau menunggu 9 bulan. Yang sama-sama kita hormati guru kita sekaligus pemimpin kita Kiai Haji Khalilur Rahman beserta seluruh forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Banjar, para habaib, para ulama, insya Allah yang hadir ini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu. Tadi kami lihat Ustaz bisik-bisik dengan Pak Bupati. Apa sih isinya? Itu bahasa kerennya kepo. Tadi Pak Bupati berbisik 3 kali. Bisikan yang pertama memberitahu bahwa masjid ini didirikan oleh Datuk Landa, orang tua dari Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari Al-Indragiri. Apa hubungannya dengan Ustaz Somad? Ustaz Somad datang dari Indragiri. Apa hubungannya? Beliau mufti selama 20 tahun, Tuan Guru Sapat, dan insya Allah tahun 2019 haul beliau saya akan tausiah di makam beliau di Indragiri Hilir Tembilahan dan di sebuah kampung bernama Sapat. Sampai saya ke makam beliau dan tak pernah terlintas di pikiran sejak kecil bahwa akan sampai ke masjid yang didirikan oleh ayahanda beliau. Maka ini nikmat terbesar dalam perjalanan hidup saya yang dapat saya ceritakan ke cucu-cucu saya di masa akan datang, insyaallah. Bisikan yang kedua, Ustaz Somad itu yang berwarna hijau adalah bangunan masjid yang asli. Artinya pelajaran, begitulah hebatnya kekayaan masyarakat Banjar, tapi yang asli tetap tidak ditinggalkan. Al-hafazah al-qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang lama yang baik tetap dijaga, yang baru ditambah dan terpelihara. Banyak orang ketika dapat yang baru, yang lama ditinggalkan. Nah, saya cerita masjid, mau kita bisikan yang ketiga, ketika adinda Qari membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Berbisik Kiai Ustaz Somad ketika turun ayat itu, sahabat Nabi menangis. Kenapa sahabat menangis? Ayat itu berat. Haqqa tuqatih, takutlah kalian kepada Allah sebenar-benar takut. Menangis mereka, tak sanggup takwa sebenar-benar takwa, sampai akhirnya turun ayat fattaqullaha mastata'tum, takutlah kamu kepada Allah semampu kamu. Barulah ringan. Andai tidak turun ayat semampu kamu, maka tuntunan dan tuntutan yang luar biasa. Itulah 3 bisikan Bapak. Jadi jangan katakan bahwa kami ada misi-misi politik. Semuanya jelas, ada dusta di antara kita. Duduk dengan orang alim sama seperti baca buku satu perpustakaan. 3 kali bisik aja, ada sejarah, ada tafsir, ada mengenang ulama. Yang lain-lain tadi bisik apa isi-isinya?
bisiklah bisikan yang mengenang masa lalu. Bisikkanlah bisikan yang mensyukuri nikmat adanya ulama. Bisikanlah bisikan yang mengingatkan tentang makna ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk, jangankan kata-katanya, jangankan sambutannya, bisikannya pun mengandung ibadah, insyaallah. Amin. Kadang kita yang terhormat Bapak Bupati, yang terhormat alim ulama, yang terhormat alim ulama, yang terhormat Bapak Pemimpin. Tapi ada yang unik di Kabupaten Banjar, Bupati sekaligus ulama, ulama sekaligus bupati. Mudah-mudahan ini tidak lagi masalah. Dulu ada namanya Abu Bakar Siddiq, dia ulama, tapi dia juga pemimpin. Itu kan dulu. Dulu ada namanya Umar bin Abdul Aziz, dia pemimpin, dia juga ulama. Itu kan dulu. Sekarang mana Pak Ustaz? Sekarang kalau ada yang nanya saya begitu, mana contoh realnya Pak Ustaz? Pergi kalian studi banding ke Banjar. Tak perlu bercerita tentang masa lalu. Adik-adik yang kuliah di Fakultas Fisipol, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, kalian buat skripsi bagaimana menjadi kiai, menjadi ulama, sekaligus menjadi bupati. Kalian yang punya bakat kepemimpinan, sekarang sudah jadi gubernur. Saya pernah ceramah di kampus, di hadapan saya 5 gubernur sekalian. Gubernur BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, kalian kan sudah punya bakat itu, balihonya sudah besar-besar, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Datang kemari, gali ilmu agamanya, gali kitab kuningnya, tapi gali juga ilmu politiknya. Di dunia hasanah wa fil akhirati. Ada bupati yang baik di dunia hasanah, akhiratnya main. Ada orang akhiratnya baik, dunianya kacau balau. Yang lebih parah, dunia pontang-panting, akhirat tunggang-langgang. Kita mudah-mudahan yang hadir ini dapat dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Abdul Somad datang ke Banjar, tak lain tak bukan ingin bersilaturahim di bumi para habaib dan ulama. Malam ini bertemu dengan orang-orang yang dalam darahnya mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Kita menyebutnya Habib, diambil dari kata hub. Hub artinya cinta. Habib, orang yang kami cinta. Kenapa kita cinta kepada mereka? Karena di dalam diri mereka ada darah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun kepada Sayyidina Sayyidatuna Fatimah. Fatimah menurunkannya kepada Sayyidina Al-Husain, dari Sayyidina Al-Husain turun kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, dari Zainal Abidin turun kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir, dari Muhammad Al-Baqir turun kepada Sayyidina Ja'far Shadiq, dari Ja'far Shadiq turun kepada Sayyidina Ali Al-Muraidi, turunlah kepada cucu-cucu beliau, dan banyak habaib itu datang ke bumi Banjar. Itu bukan kebetulan, bukan karena sampan tongkang kapal kayu mereka terdampar seperti Titanic, tapi karena memang negeri ini bertuah, negeri ini punya kelebihan. Mana buktinya? Melimpah ruah jamaah. Ustaz, masjid ini isinya 10.000. Kalau tak percaya, hitung sendiri. Bayangkan penuh begini, luar biasa. Laki-laki ada, perempuan ada. Mengapa yang perempuan diletakkan di atas? Kenapa di bawah? Karena kita ahlus sunnah wal. Kenapa disebut ahlus sunnah? Karena kita berpegang dengan sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah mengikut ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak boleh mencampurkan laki-laki dan perempuan. Laki-laki perempuan tak boleh dicampur aduk. Ada perempuan di sini? Ada perempuan? Ada perempuan? Tak ada. Perempuan semuanya dimuliakan. Jadi kalau nanti ada yang bertanya,
Apa iya orang di Banjar itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya. Mana contoh? Kalian di masjid kalian satu lantai laki-laki dengan perempuan. Cuman dikasih tabir, itu pun tingginya sepinggang. Yang paling soft belakang anak muda. Sebelum takbir sendiri ikut belajar. Karena anak-anak muda ini kalau sholat bunyi aminnya pun lain. Amin. Ini masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak bercampur laki-laki dan perempuan. Campur aduk laki-laki dan perempuan namanya ikhtilaf. Pakai po, ikhtilaf. Kalau pakai fa, ikhtilaf, beda pendapat. Beda pendapatan lain. Ikhtilaf, tidak ada ikhtilaf dalam pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika tadi ada yang bertepuk tangan, Pak Bupati langsung larang, jangan tepuk tangan, tidak boleh tepuk tangan dalam masjid. Ustaz belum tentu berani, belum tentu berani Ustaz, tapi Bupati berani. Ada orang tepuk tangan dalam masjid, illa muka'au wa tasdiyah. Mereka itu mengejek-ejek dengan tepuk tangan dan bersuit-suit. Ketika Nabi baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, apa yang dilakukan oleh orang kafir musyrik jahiliyah? Tepuk tangan sambil sweet. Karena nanti kalau ada yang tepuk tangan sweet itu kafir jahiliyah. Jangan gitulah Pak Ustaz. Kami kan main bola kaki, nggak apa-apa. Main voli, nggak apa-apa. Tapi dalam masjid bersweet. Ini apa yang disampaikan Pak Bupati tadi? Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kemudian kenapa orang Banjar pakai peci putih, pakai jubah putih? Kita Ahlus Sunnah, malah yang sama gak ikut sunnah. Pakai peci hitam, pakai baju hitam. Ada juga hadisnya, Nabi ketika masuk ke kota Makkah, wa ala ra'sihi imamatun sauda, Nabi pakai sorban berwarna hitam. Ada juga. Tapi kan sorban bukan peci. Ya setengah sunnah. Tapi tidak warna. Nah, Ustaz biasanya ceramah kemana-mana pakai celana panjang. Kok malam ini pakai sarung? Menghormati Pak Bupati, menghormati para habaib. Andai saya datang ke sini pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai jaket kulit, pakai helm, terus kemudian datang, hi guys, are you ready to rock? Kira-kira perbuatan saya itu haram atau makruh? Mubah. Kan lutut saya tertutup, tapi tidak sopan. Ini bukan masalah halal haram, tapi ini masalah layak dan tak layak, sopan dan tak sopan. Mungkin bapak-bapak Forkompinda lebih sih Pak Bupati. Ini nampaknya bukan Ustaz Somad yang asli kawin. Sopan santun tata krama, al-adab fawqal ilmi, adab di atas ilmu. Jadi yang daerah sana jangan curiga dengan sebelah sini. Kenapa dari tadi Ustaz Somad di pojok sini? Membelakangi ulama, takut punggungnya bisulan. Dari kecil kita sudah diajarkan jangan membelakangi mereka. Oh kalau gitu ngadap mereka Pak Ustaz gak enak juga. Kenapa Ustaz memilih di sini? Barokah sebelah kanan. Ibunya kanan sana, apa yang sana? Kita hadap kiblat. Mana kanannya? Sana. Makanya nanti kalau selesai sholat, Nabi menghadap ke kanan. Yang mau foto-foto. Nabi selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi menghadap ke kanan. Nanti ibu ditanya sama anaknya, mama, itu imamnya kok ngadap ke kanan? Rumahnya sebelah kanan. Imam ngadap ke kanan karena Ahlus Sunnah.
Nabi ngadap ke kanan? Karena sahabat dapat ingin barokah sebelah kanan. Kenapa Ustaz Somad itu pakai burdah? Kalau diletakkan di kepala dililit, namanya imamah, seperti Sidi Al-Habib. Imamah namanya kalau dililitkan di kepala. Kalau diletakkan di tengkuk, namanya burdah. Kalau diletakkan di atas kepala seperti jilbab, namanya ghutrah. Jadi jangan nanti, kenapa Ustaz Somad disuruh diletakkan di bahu? Entah, ikut aja. Nabi itu ada yang diletakkan di bahu, ada yang diletakkan di kepala, pakai sorban. Jadi yang pakai sorban itu mengikut sunnah, jangan diejek. Apa pakai sorban? Itu kan serbet. Tidak bisa yang bedakan mana sorban mana serbet. Ini belajar. Nabi pakai sorban, anaknya Sayyidina Al-Hasan pakai sorban, Sayyidina Al-Husain pakai sorban. Nabi memakaikan sorban kepada Sayyidina Ali, Ali memakaikan sorban kepada Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Al-Husain memakaikan sorban kepada Sayyidina Zainal Abidin, Zainal Abidin memakaikan sorban kepada anaknya Muhammad Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir memakaikan sorban kepada anaknya Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq memakaikan sorban kepada anaknya Ali Al-Uwaidi, turun kepada anak cucu mereka Al-Shihab, Al-Jifri, Al-Haddad, Al-Idrus, Barakbah. Itulah dia para habaib. Kenapa mereka pakai sorban? Ustaz Somad kenapa gak pakai sorban? Saya pakai di rumah kalau mau sholat. Ada sorban Ustaz? Ada, 2 meter. Allah. Kalau ceramah nanti agak-agak tua dikit. Yang suka pakai sorban silakan. Kenapa Ustaz tadi cerita sunnah? Saya ceramah tidak boleh keluar tema. Dengan tabligh akbar ini kita perkokoh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi akidah di situ Pak Ustaz. Akidah itu di dalam. Kita bahas luarnya dulu. Luarnya dulu. Kenapa Habib pakai cincin di kelingking Pak Ustaz? Karena Nabi kakek mereka pakai cincin. Dan cincin Nabi di kelingking. Kelingking sebelah mana? Kanan. Sayyidina Al-Husain sebelah kiri. Kanan dan kiri boleh. Begitu penjelasan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kelingking kanan, oke. Kelingking kiri, oke. Apa tulisannya? Muhammad Rasulullah. Sekaligus stempel, karena Nabi tidak tanda tangan tapi stempel. Jadi Bapak Kepala Dinas yang mau pakai stempel bagus. Tapi kalau pakai cincin Muhammad Rasulullah tidak bisa dibawa ke WC karena ada tulisan Allah. Jadi Nabi gimana Pak Ustaz? Sebelum masuk ke dalam Nabi buka letak. Nanti keluar kita jangan. Di tangan aja hilang. Nah, kenapa mereka pakai tongkat Pak Ustaz? Habib pakai tongkat. Saya dikasih tongkat hadiah, ada 5 tongkat itu. Pergi ceramah ke Brunei Darussalam, Ustaz ada yang mau ngasih tongkat. Saya cuma mau cerita aja bahwa saya sudah sampai ke sini. Ustaz nyanyi tongkat. Jangan tersinggung dikasih tongkat. Wah, ini nampaknya mereka nyepelekan saya. Saya sudah tua. Makanya Nabi pakai tongkat. Dan setiap Nabi-Nabi itu pakai tongkat. Nabi Musa pakai tongkat, Nabi Ibrahim pakai tongkat, Nabi Muhammad SAW pakai tongkat. Mereka dari ujung rambut sorbannya sampai burdahnya, sampai mutrah, sampai imamahnya, sampai cincinnya, sampai tongkatnya mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Mungkin di daerah lain pakai jubah orang Melayu, tapi di Banjar coba hitung lembaga survei Indonesia datang kalian ke Banjar, hitung malam ini mana yang lebih banyak pakai celana atau pakai jubah. Bukan berarti yang pakai jubah tidak pakai celana. Kadang ceramah saya selalu dipelintir. Tidak semua mendengar ceramah ini ingin mencari kebenaran, banyak juga ingin mencari-cari kesalahan. Hai, kau yang selalu ingin mencari kesalahan. Yang Ustaz tunjuk itu siapa? Kamera. Ustaz,
Tidak mungkin kalian menemukan kesalahan dalam ceramahku. Kenapa? Karena para ulama dan habaib mendoakan aku selalu. Ya Allah, jangan sampai Ustaz Somad salah bicara. Bimbing dia dalam hidayah taufikmu ya Allah. Saya berdoa mereka amin. Lalu kemudian apa lagi yang perlu dipermasalahkan? Grup Munsyid Ridha Syria. Kenapa mesti pakai grup munsyid? Grup munsyid diambil dari kata nasyid. Nasyid artinya lantunan-lantunan suara. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun, wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan nabi, wa jamil. Saya tidak teruskan, nanti kalau saya terus khawatir diterima gitu ya. Jadi kalau kritik kesulian gak enak. Dari mana dalilnya bahwa Nabi Muhammad SAW itu qamarun? Bermimpi seorang perempuan namanya Sofia. Siapa namanya? Sofia, bukan Sepia. Sofia. Nama ayahnya Huyai, nama kakeknya Akhtab. Sofia binti Huyai bin Akhtab. Malam itu bermimpi memangku bulan. Bulan bahasa Arabnya qamar. Sudah jadi bahasa kita. Qamarudin, Qamariyah. Kalau bulannya besar, Badar. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajabat syukru alaina mada'a billahidah. Dia disebut dengan Badar, dia disebut dengan Qamar. Maka pagi itu berceritalah Sofia, wahai ayah, ya tadi malam aku bermimpi. Apa mimpimu? Aku memangku bulan. Langsung Huyai menempeleng Sofia, muncrat darah dari bibirnya. Kenapa Huyai marah? Huyai, Sofia binti Huyai. Huyai tahu bahwa makna memangku bulan, bahwa dia akan menikah dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Orang Yahudi paling jago takwil mimpi. Orang kita dulu banyak yang hebat waktu masih hebat SD. Ternyata yang dimaksud bulan itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak gadis, kalau ada di antara kalian yang mimpi memangku bulan, tapi bulannya kecil, bulan sakit, itu mau nikah sama Ustaz. Saya udah nikah, udah punya anak. Saya masih tahu itu supaya jangan terlalu banyak yang berharap. Kalau bulannya besar namanya Badar. Kalau bulannya kecil namanya Hilal. Makanya menjelang Ramadan yang diintip itu Hilal. Pernah nggak? Berdasarkan penampakan Badar maka kita besok puasa. Nah, yang diintip itu Hilal. Ada bapak polisi namanya Hilal. Gambarnya dikirim ke saya di WhatsApp. Saya lah yang dicari-cari. Apa maknanya? Bahwa nyanyian qamarun itu berdasarkan sunnah. Kenapa mesti pakai irama? Kenapa enggak lurus-lurus saja? Qamarun, qamarun. Kenapa mesti qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun. Kenapa enggak lurus-lurus saja? Bayangin, soba, sika, nahawan, jaharka, ras, harap, bina, wa kullu binatin dhalalah, wa kullu dhalalatin fitnah. Kira-kira imam Masjidil Haram itu kalau jadi imam pakai irama atau enggak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Pakai irama enggak? Pakai. Kalau enggak pakai irama gimana? Alhamdulillah. Kenapa irama di sana boleh? Kenapa di sini enggak boleh? Laisa minna man lam yatabanna bil Quran. Siapa yang tidak melantunkan Al-Quran dengan irama, maka bukan laisa minna, bukan ikut sunnah. Jadi melantunkan ini perlu. Jangan nanti ketika kita ditanya, siapa tadi yang lagu-lagu pakai irama-irama? Ada grup munsik dari Suriah, itu ahli bid'ah. Mana pernah Nabi pakai? Nabi lurus-lurus aja. Emang ente pernah dengar rekaman MP3 Nabi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai irama apa enggak? Pakai. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi pakai. Coba kalau azan enggak pakai irama. Allahu Akbar. Di Malaysia iramanya lebih lembut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaysia. Kalau di Pekanbaru lain lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau masjid tentara lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab itu maka ada yang tidak boleh memasukkan lagu Melayu ke dalam azan. Allahu Akbar. Kalau nanti sebelum diupload ke YouTube yang bagian tadi potong. Edit dulu. Nanti khawatir saya dibuat orang video mau membuli saya, Abdul Somad merusak azan, pelecehan agama, kena pasal sekian, masuk saya. Jadi yang selama ini dilakukan oleh Tuan Guru Muhammad, acara maulid guru kumpul, ketika beliau membacakan maulid Habsyi, ada yang membacakan maulid Situdulur yang berirama-irama itu, mendengar iramanya lembut hati kita, betul? Berapa banyak orang dapat hidayah tersentuh karena irama itu? Karena kita sentuh otaknya dia marah, kita sentuh rasionalnya dia emosi. Tapi kalau hatinya yang tersentuh, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia memilih memutus. Assalamu alaik azkal azkiya, assalamu alaik azkal azkiya. Siapa itu? Sampai burung-burung merpati itu berhenti terbang. Biasa. Itu yang menyentuh, maka beralihlah dari cinta satu malam yang racun kami kajikan yang for you, no one will cry. Buanglah lagu-lagu itu, lagu rock, lagu metal. Tapi Pak Ustaz lagunya jadul. Itu lagu lama, lagu baru kan ada. Datang Habib Syekh bin Abdul Qadir, kemudian dulu ada Sulis, kemudian datang pula belakangan, selalu zaman berganti, musim berubah, dunia ini. Jadi kalau ada yang mengatakan, Ustaz, kenapa saya hidup di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan dosa dan maksiat, saya tidak hidup di zaman Abu Bakar Siddiq? Bro, andai ente hidup zaman Abu Bakar, belum tentu juga model kayak ente ikut Abu Bakar. Bisa jadi ikut geng Abu Lahab. Buktinya mereka anak-anak muda, mereka yang bermuda bersuara menggelegar, nafas nafsu syahwat, tapi justru mereka menundukkan semuanya. Dan mereka menjadi orang-orang baik di Banjar, datang ke masjid, bahkan maulid terbesar mungkin
bukan di Indonesia, di Asia Tenggara sampai 1 juta orang. Tunjukkan saya di mana maulid yang dihadiri 1 juta orang kalau bukan maulid di Banjar. Anak muda panitia. Emang yang mengamankan malam ini siapa? TNI, Polri, Pansel, FPI. Semuanya berapa Pak panitia? 1000 orang. Yang mengamankan itu anak muda apa orang tua? Anak muda. Mereka yang mengamankan. Anak muda di tempat lain pacaran, bonceng sana sini. Mereka berkumpul. Kira-kira ini apakah ahlul bid'ah apa ahlus sunnah? Ahlus sunnah wal jamaah, mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi dibacakan Pak Bupati dalam kata sambutannya hadis, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman surga, maka minum kalian di taman itu. Lewat taman surga, di taman surga ada sungai mengalir, ada buah-buahan, ada makanan. Jangan cuma lewat aja, mampir ikut makan minum di situ. Sahabat bingung. Mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Taman surga kan di akhirat. Kata Nabi, ada taman surga di dunia. Mana dia? Majalisus zikir. Majlis zikir. Makanya majlis zikir Tuan Guru Sekumpul disebut dengan majlis Raudhah. Ma baina baiti wa minbari Raudhah riyad. Raudhah min riyadil jannah. Yang karpetnya berwarna hijau, majelis Tuan Guru pun berwarna hijau, dan masjid ini pun yang tengok tiang-tiang asli berwarna hijau. Dan melihat yang hijau ini mata kita. Kata Imam Al-Ghazali, kalau mau mata awet, buatlah warna hijau. Makanya batu cincin pun warna hijau. Kalau bersedekah duit warna merah. Jauh ribu mau masuk surga. Berapa dia nyembah? 20.000. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kamu sunnah wal jamaah dari segi pergaulan. Tadi Ustaz kenapa salaman pakai cium-cium tangan? Itu kan bid'ah. Ya ilahi ya Allah ya Rasulullah. Ketika sahabat mencium tangan Nabi, apa kata Anas bin Malik? Aku cium tapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Dari mana Anas tahu? Karena dia cium tapak tangan Nabi. Kenapa ulama kita cium tangannya? Kenapa habaib? Al ulama warasatul anbiya. Ustaz Somad, ketika saya cium tangan Ustaz wangi sekali, lalu saya kasih minyak wangi. Tapak tangan Nabi harum semerbak karena keringat Nabi, keringat yang suci, darahnya darah yang suci. Ketika ada seorang sahabat diperintahkan membuang darah bekam, tahu bekam? Disedot darah pakai tanduk. Buang ini darah, buang. Dia pulang ke belakang, lalu datang lagi. Nabi bertanya. Nabi nanya apa? Gak tahu. Nabi tahu. Nabi mau kasih tahu sama yang tidak tahu dan yang tak mau tahu. Mana darah tadi? Dia gak mau bohong. Aku minum ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Allah haramkan kau masuk neraka karena darah sudah menyatu dengan darah. Ustaz Muhammad ngawur. Dari mana sumbernya? Mana? Nama kitabnya Mafahim Yajib Al-Musahhah, ditulis oleh Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Majelisnya besar di Makkah Al-Mukarramah. Khadimul hadis fil Haramain. Sudah meninggal dunia, sekarang dilanjutkan oleh anaknya Sayyid Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Kenapa disebut Al-Hasani? Karena dia habaib tapi keturunan dari Hasan, bukan dari Sayyidina Husain. Kenapa disebut Al-Maliki? Karena dia bermazhab Maliki, berasal dari Maghrib Maroko, bermazhab Maliki. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selesai 30 menit. Ini
Ini baru kita bahas keluarnya, sorbannya, bajunya, jubahnya, suaranya, ngapain ngumpul-ngumpul. Sudah, sekarang baru kita masuk bagian akidah. Akidah tentang keyakinan. Mana itu Ahlussunnah wal Jamaah? Ada orang berkeyakinan bahwa dia seperti wayang yang dimainkan oleh maka ketika dia mabuk minum khamar, ditanya, kenapa kau minum khamar? Sebetulnya aku gak mau minum khamar ini. Terus, ini Allah. Pulang dalam keadaan, maaf Tuan Guru, maaf Habib. Kenapa kau ambil di luar nikah? Sebenarnya saya gak mau berzina di bawah. Terus, ini yang sudah kehendak Allah. Ini nama kelompoknya Jabariyah, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Jabariyah bertengkar dengan Mu'tazilah. Sebelumnya namanya Qadariyah, karena dia mengatakan tidak ada itu takdir. Apa itu takdir? Takdir membuat orang minum khamar, takdir membuat orang berzina, menyalah-nyalahkan Tuhan. Bentrok antara dua. Yang satu Jabariyah mengatakan dia terpaksa karena takdir, yang satu mengatakan Qadariyah tidak ada itu takdir, saya bebas berlaku apa yang mau saya suka. Maka dia sunat rukun iman menjadi 5. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir derek 5. Datanglah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dengan teori bernama Al-Kasbu wal Ikhtiyar. Itulah dia Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ikut Qadariyah, tidak ikut Khawarij, tidak ikut Murji'ah, tidak ikut Mu'tazilah, tapi dia ikut Asy'ari. Makanya Al-Azhar tempat kami kuliah mendefinisikan man huwal Asy'ari. Siapa itu Azhar? Siapa itu Ahlussunnah wal Jamaah? 3 cirinya. Akidahnya kalau tidak Asy'ari, Maturidi. Kebetulan kita pakai Asy'ari. Fikihnya 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kebetulan kita pakai mazhab Syafi'i. Tasawufnya bukan tasawuf falsafi, tapi tasawufnya tasawuf sunni. Ihya Ulumuddin Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan kitabnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Inilah dia Ahlussunnah wal Jamaah. Aqidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Mudah-mudahan para habaib yang membawa ke negeri kita, para ulama yang menjaga dengan pesantren-pesantrennya, inilah yang ingin ditekankan. Mari kita perkokoh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada ikhtiar, ada usaha. Anak-anak muda yang malam ini berada antara 2 ikhtiar, ngaji atau nonton. Ngaji nonton, ngaji nonton, ngaji. Ngaji lah. Kita lanjutkan, nonton ngaji, nonton ngaji, nonton. Pada saat itu dia berada di antara 2 pilihan. Wa nafsi wa ma sawwaha, jiwa beserta penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha, kami berikan jalan fujur, jalan jelek, jalan dosa. Wa taqwaha, ada jalan takwa, jalan baik. Gunakan telinga, pilih ngaji atau nonton. Gunakan mata, pilih ngaji atau nonton. Renungkan hati. Jadi gimana ya? Malam ini jadi kita nonton, kita jalan-jalan. Tidak, say no to bonceng. Pokoknya malam ini aku harus ngaji, karena ada Mursyid Ridwan dari Suriah dan ada Ustaz Somad. Pokoknya kita ngaji. Terus nonton kita gimana? Habis ngaji kita. Kita diberi Allah supaya kita berpikir, apalah taqilun. Kalau aku lakukan ini, aku akan luka, aku akan berdosa, aku akan. Disitulah kita mohon perlindungan Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan apa makna taufik? Ada keinginan kita, ada keinginan Allah, kalah
kalahkan keinginan kita, ikutkan keinginan Allah. Ketika itu kita mendapat taufik, bukan taufik. Taufik artinya menyatu jalan. Kita maunya nonton di rumah, maunya nonton sinetron Korea, maunya chatting, browsing, ojek, maunya Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, kilogram. Tapi kata Allah, kamu pergi ke masjid, selama di masjid dapat pahala i'tikaf. Pergi ke masjid, di sana ada pengajian tabligh akbar, zikir. Saat itu kalahkan keinginan diri, kalahkan hawa nafsu, ikutkan kehendak Allah. Itulah orang yang mendapat taufik dan hidayah. Ibu sudah dapat taufik dan hidayah? Udah Pak Ustaz? Gimana caranya? Anak saya yang pertama taufik, yang kedua hidayah. Ibu-ibu yang hadir malam ini, ibu-ibu yang paling besar jihadnya untuk mendapatkan taufik dan hidayah. Kenapa begitu? Mereka yang hadir malam ini sudah kehilangan berapa episode sinetron. Betul? Berapa infotainment yang sudah hilang. Tapi mereka sudah persiapan. Gak nonton live, nanti cari di internet. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ini dalam masalah takdir. Jangan terjebak pada Jabariyah, jangan terjebak pada Qadariyah, Mu'tazilah, tapi berpeganglah pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takdir ada, tapi kita diberikan Allah al-kasbu wal ikhtiyar. Apalagi masalah akidah ini yang dirongrong sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy singgasana. Allah bersemayam di atas arsy. Muncul Khawarij. Apa kata Khawarij? Allah bersemayam di atas arsy seperti raja duduk di atas kursi. Menyamakan Allah dengan makhluk. Batal dua ayat. Ayat yang pertama, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang kedua, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tak bisa disamakan dengan makhluk. Kalau Allah duduk di atas arsy, berarti arsy-nya di bawah, Allahnya di atas. Berarti Allahnya kecil, arsy-nya besar. Rusak akidah. Maka datang Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Aslinya akidah Ahlussunnah adalah tafwid. Akidah salah, serahkan kepada Allah. Seperti ketika Imam Malik ditanya, Imam Malik, ya, apa arti Allah duduk di atas arsy? Al-istiwa maklum, wal kaifiyah majhulah, al-iman bihi wajib, was-su'al anhu bid'ah. Bagaimana duduk di atas arsy? Allah saja yang Maha tahu. Tafwid, serahkan saja kepada Allah. Tapi kan kita tidak bisa begitu selamanya. Nanti datang anak SMP nanya, Ustaz Somad, ya, saya baca Quran terjemahnya Pak, Allah duduk di atas arsy. Apa artinya Pak Ustaz? Serahkan kepada Allah. Nanti datang anak UIN, Ustaz Somad, ya, kami baru baca ayat. Apa artinya? Allah duduk di atas arsy. Apa artinya Pak Ustaz? Serahkan kepada Allah. Nanti lama-lama orang menunjuk saya, itu Ustaz apa? Serahkan kepada Allah. Maka datanglah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari mentakwil. Takwil itu obat. Kenapa obat muncul? Karena ada penyakit. Penyakitnya apa? Penyakit musyabbihah, mujassimah, khawarij yang menyamakan Allah dengan makhluk. Maka datanglah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaahnya sudah lama, sejak zaman Nabi. Lalu apa yang dilakukan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari? Menyusunnya menjadi sistematis, mudah dipahami orang. Lalu apa makna istiwa? Al-istiwa, al-isti'la, artinya Allah berkuasa. Bapak Bupati duduk di atas singgasana selama 2 periode. Apakah artinya bupati cuma duduk di kursi aja 2 periode? Kan tidak. Apa makna duduk di atas singgasana itu? Maknanya berkuasa. Itulah takwil. Untuk apa? Membersihkan Allah Ta'ala, mensucikan Allah Ta'ala.
taqdis wa tanzih dari sifat-sifat la yaliqu bihi. Makanya kita selalu menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut subhanahu? Maha suci dia. Kenapa disebut wa ta'ala? Maha tinggi dia. Dari apa? Amma yasifun, maha suci dan maha tinggi dari sifat-sifat yang tidak layak. Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah berlari. Masa Allah berlari? In atani yamshi ataituhu harwalah. Kalau hambaku itu mendekati aku berjalan, maka aku akan dekati dia berlari. Emang Tuhan maraton? Itu kalau salah dulu, dia tidak mau. Serahkan aja sama Allah. Tapi datang Khawarij mengatakan Tuhan berlari. Murji'ah, Mujassimah, Allah berlari sama dengan makhluk berkejar-kejaran. Datanglah Imam Abdul Hasan Asy'ari, ditakwilkannya. Maka mazhab Ahlus Sunnah takwil wa takwil. Adapun tajsim, tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk, bisa kafir. Itulah maka malam ini diperkokoh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sekarang sedang dirongrong-rong macam-macam di internet, macam-macam. Maka kita harus tetap tapi Banjar salah satu benteng pertahanan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Takbir. Kitab-kitab kuning dipelajari di sini. Saudara-saudara kami dari Tembilahan Indragiri Hilir belajar di Darussalam, menuntut ilmu di sini. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhlaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya Bapak Ibu, kalau sampai ada orang di Banjar tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sama seperti pepatah ayam mati di lumbung padi. Ayam kok bisa mati di lumbung padi? Emang ayam makan hamburger? Padi ilmunya di sini. Datang belajar. Habaib datang. Ini dari mana? Dari Hadramaut, Tarim. Belajar dari mana? Darul Mustafa. Sama siapa? Habib Umar bin Hafiz. Ini di mana? Dari Tarim. Dengan siapa? Habib Salim Syatiri. Ini dari mana? Dari Makkah. Dengan siapa? Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Ini alumni dari mana? Dari Madinah. Dengan Habib siapa? Habib Zaid bin Ismail. Benteng-benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah masih tetap tegak berdiri. Maka selamatkan anak-anak kita dengan masukkan ke pondok-pondok pesantren. Yang sudah mendaftarkan alhamdulillah, yang belum daftarkan sebelum tanggal berikut ini. Masukkan ke SD 6 tahun tamat, masukkan ke SMP 3 tahun tamat, masukkan SMA 3 tahun tamat, masukkan kuliah S1 4 tahun tamat, masuk S2 dapat titel MSI. Apa itu? Master segala ilmu kecuali ilmu agama. Ekonomi mantap, politik oke, sosial budaya bukan main, tapi otaknya cerdas, jiwanya kering, spiritualnya kosong, intelektualnya mantap, IP-nya tinggi, sudah nikah, punya anak, punya rumah, mobil pribadi, mobil dinas, rumah dinas, bini dinas. Tapi hatinya selalu mencari-cari. Iya kalau dia nyangkut ke kelompok habaib, iya kalau nyangkutnya ke kelompok alim ulama, ustaz, tuan guru. Kalau nyangkutnya ke kelompok yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, na'udzubillah. Memangnya makan selesai? Tidak. Makan hanya mengenyangkan perut, minum hanya menghilangkan dahaga, tapi hati kosong dan hampa karena tidak ditanamkan agama. Likul sakit latih. Setiap daun yang gugur pasti ada yang ambil. Daun apapun yang gugur pasti ada yang ambil. Setiap bunga yang gugur ada yang ambil. Ini bunga asli. Pantas nggak gugur. Pasti. Setiap bunga yang gugur pasti ada yang ngutip. Gugur bunga ros, ada yang ngutip, bagus. Gugur bunga mawar, ada yang ngutip, bagus. Tapi ketika yang gugur bunga tai ayam, kamu orang Islam? Ya, saya Islam. Siapa nabi kamu yang terakhir? Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Salah. Ada lagi Nabi setelah itu. Nabi keberapa? Yang ke-26. Apa kamu ngawur? Ini ayatnya. Yahti min ba'dismuhu Ahmad. Nama Nabi kamu siapa? Muhammad. Itu 25. Ini 26 Ahmad. Iya. Ini fotonya. Namanya Ahmad. Dia yang gak pernah belajar agama, kosong, kelompok, duit banyak, karir sukses, tapi spiritualnya kosong. Coba kalau dia dari Banjar sama pesantren, dikerjain begitu. Siapa Nabi yang terakhir? Muhammad. Salah. Nabi yang terakhir itu Ahmad. Oh, jadi terakhir Ahmad dia. Jadi setiap namanya ada dalam Quran berarti dia Nabi. Iya. Kalau gitu setelah Ahmad masih ada lagi yang ke-27. Siapa namanya? Nasrullah. Ini ayatnya. Idza jaa nasrullah. Datang lagi temannya. Siapa tadi Nabi yang terakhir? Muhammad. Yang ke-26 Ahmad. Yang ke-27 Nasrullah. Ada lagi yang 28. Siapa namanya? Ini ayatnya. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Pesantren sudah belajar akidah, dia tidak marah-marah, dia tidak ngamuk-ngamuk, tapi dia belajar ilmu munazarah, dia belajar ilmu mantik, dia belajar ilmu kalam, dia bisa menjatuhkan orang tidak dengan marah. Dia tidak marah. Apa kau kata? Nabi Ibrahim aman, pacu kepala, dia tidak radikal, dia sambil senyum aja, tapi argumentasi orang jatuh. Ustaz, saya nggak mau lah anak saya tamat pesantren, nanti anak saya cuma jadi ustaz. Anakmu tamat pesantren, ikut ujian persamaan, habis itu jadi polisi. Lulus apa enggak? Lulus. Anak tamat pesantren masuk tes polisi, lulus. Akhlaknya baik, akidahnya baik, matanya baik, telinganya baik, hajinya baik, lulus. Apalagi kepolisian sekarang suka sholawat. Ini dari mana? Dari Banjar. Grupnya Habib Murad ya, lulus, masuk. Dan ketika menangani aliran sesat, ya udah aja. Ustaz, ini sekarang ada aliran sesat, ngakunya apa? Ngaku Jibril. Ngaku Jibril. Yang satu lagi ngaku Nabi. Bapak polisi yang dari pesantren tadi udah aja. Jibril dan Nabi harap datang. Jibril datang, Nabi datang. Lalu Nabi ditanya, dikonfrontir. Nabi, iya, pernah dapat wahyu dari Jibril? Enggak. Jibril ditanya, Jibril, pernah bawa wahyu ke Nabi? Enggak. Berarti dua-duanya bohong. Angkat. Itulah pentingnya belajar agama. Isinya Islam. Nama agamanya Al-Islam. Wa raditu lakumul Islam. Isi Islam itu apa? 3. Yang pertama aqidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Akidah. Apa itu akidah? Akidah artinya tali yang disimpul mati. Kalau berakidah talinya simpul mati, jangan simpulnya simpul sepatu. Ketika terasa sempit longgarkan. Simpulnya simpul mati. Sekali akidah Ahlussunnah tetap Ahlussunnah wal Jamaah. Maka jangan lagi percaya kepada dukun, jangan lagi percaya kepada pengikut jin dan setan, karena ulama-ulama kita sudah memberantas ini. Dulu tradisi di kampung kami, kalau mau membuka hutan, mau nanam padi, itu mesti jin penjaga. Jadi rupanya jin ini udah main kapling-kapling juga kita. Ini kaplingan saya. Kalau kamu mau ngambil tanah ini, wanipiro. Tanahnya berapa? Jadi store kepala kambing. Makanya dipotongkan kepala kambing, masukkan ke tanah. Oh, izin penjaga tanah. Ini kepala kambing untuk kalian. Oke, 1 kepala 2 hektar. Datanglah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika sampai di bumi Melayu bertanya, apa tradisi ini? Ini untuk sajian
supaya tanah kita tidak diganggu. Oh, tapi ulamanya lembut. Mereka tidak membina-bina, bina, haram, musyrik, kafir. Nah, mereka senyum aja. Kepala kambingnya jangan dimasukkan. Terus kita rendam aja. Wah, nanti jinnya marah, Tuan Guru. Tenang, jinnya kita usir dengan zikir. Afdhalus zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka mereka pun meratib berzikir di kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lari setan betul. Itulah tradisi. Kalau ada kenduri sampai sekarang, sangka cinta. Sekarang di tempat saya, kalau ustaz ceramah habis tahlilan, yasinan, pasti dikasih kepala kambing. Ternyata tradisinya dulu begitu. Habis selesai acara doa, ustaz silakan makan kepala kambing. Begitu otak kambing disendok, dimakan, wah, jin mulai ngamuk nampaknya. Pergi ke puskesmas, kata bu dokter, ini bukan jin ngamuk Pak Ustaz, terus kolesterol naik. Bersih. Lalu yang dimasukkan ke tanah hutan itu apa? Bukan kepala kambing, yang dimasukkan ke dalam darah. Darah najis, tidak boleh dimakan. Kepala kambing halal, makan. Oleh sebab itu maka ulama dulu berdakwah dengan santun. Yang pertama akhlak, yang kedua pertama akidah, yang kedua syariah, halal, haram, makruh, mubah. Yang ketiga itulah dia akhlak. Gak ada gunanya ilmu banyak, gak ada gunanya profesor, doktor, insinyur, kiai haji, buya, ustaz kalau tidak ada akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Masya Allah. Marhaban ahlan wa sahlan bikum al-mursyidun min ikhwana Surin. Barakallahu bikum wa tabarraku bikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Natasarrafu bi qulubikum bil baladikumul awal Indonesia. Baladikumul tsani Suriah. Allah mansur ikhwanana al-mujahidina al-mazlumina fi Suriah. Bagaimana menanggapi bila ada punya teman gay? Soal pemasalan anil gay LGBT di bawah. Apa? Kalau ada yang gay, penanganannya dua. Yang pertama, ruqyah. Ini true story, kisah nyata. Yang cerita Ustaz Saifullah namanya, Ketua ASY, Asosiasi Ruqyah Syar'iyyah Indonesia. Ketika di ruqyah orang gay ini ternyata sedang diganggu jin LGBT. Setelah dibacakan, mereka pun keluar sehat. Yang kedua, minta bantuan dari Bapak TNI Polri, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, dikumpulkan gay-gay ini dibuat program namanya Be a Man. Ajarkan mereka silat panjang, ajarkan mereka karate. Memang awal-awalnya dia agak lemas. Setelah itu, nah, yang pertama ruqyah, yang kedua ajak dia maulid, ajak dia baca habsyi, sifat durar, bacakan ayat kursi, insyaallah dia sehat. Pak Ustaz yang saya cintai, apa hukumnya menerima uang dalam pemilu? Ar-rishwah fil intikhabat. Yas'aluna ma hukmu akhdhul nuqud fil intikhabat. Apa hukum ngambil uang colok? Ar-rashi wal murtashi. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rashi wal murtashi. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil uangnya, serahkan ke panti jompo anak yatim pakai miskin. Setuju? Enggak sih buat yang pertama. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Serahkan ke anak yatim. Setuju? Sekali haram tetap haram. Pak Ustaz, ini dari Banjar Pak Ustaz. Oke, Ustaz yang ceramah kemarin di Masjid Al-Karamah, betul. Ini ada yang ngasih uang 100.000 Pak Ustaz, haram. 1 juta Pak Ustaz, banyak juga.
kecuali haram tetap jangan. Hindari money politik, hindari hate speech, hindari hoax. Wujudkan pileg dan pilpres aman, damai, sejahtera menuju Indonesia yang berdaulat. Siap? Apa hukumnya nitipkan orang tua di panti asuhan? Salah. Nitipkan orang tua di panti jompo. Yang di panti asuhan itu anak yatim. Wahid soal Yus'alu 'anil awlad alladzina yad'una aba'ahum wa ummahatihim fi baitil muslimin. Ada yang ingin meletakkan bapaknya, ibunya di rumah orang tua jompo. Mereka menjagamu, melahirkanmu, meregang nyawa. Berapa kali dia tidak jadi sholat tahajud gara-gara kau merengek sampai pagi selama 5 tahun? Berapa kali dia tidak jadi sholat duha gara-gara kau kencing di celananya? Berapa kali andai kau gendong dia dari Banjar ke Makkah, balik lagi, belum tentu dapat menembus sekali teriakannya saat mengeluarkan kepalamu. Jangan kau letakkan orang tuamu, karena dia bukan sampah. Yang sudah meletakkan malam ini juga jemput. Pulang dari sini ambil lagi. Jangan durhaka pada orang tua. Ala adulukum ala akbaril kabair. Maukah kalian menunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu Rasulullah? Al-Israf, syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ustaz, gimana cara menasihati orang tua kita kalau dia berbuat salah, tapi kita takut untuk menasihatinya? Ini anaknya udah ngaji, jangan mentang-mentang kalian sudah sholawatan, sudah tahlilan, sudah yasinan, sudah ngaji, orang tua kalian belum sholat, lalu pulang dari sini langsung manggil, ayah sini, mama sini, dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya ayyuhalladzina amanu. Kan begitu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'huma, jangan kau persekutukan, jangan kau patuh. Tapi untuk melawan tetap tak boleh. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, maka tetap bergaul dengan baik, jangan tidak kasar. Tapi ayah saya nggak sholat, Ustaz. Dia kerja di mana ya? Ayah saya kerja di Pemda Banjar. Nah, minta Pak Bupati nasihatin. Panggil dia sini. Kamu nggak sholat ya? Loh, kok Bapak tahu? Laporannya nggak masuk. Cari ulama, cari sahabat, cari tokoh masyarakat yang kira-kira omongannya didengar. Jangan kalian nasihati dia, nggak masuk. Ustaz, boleh nggak kita golput? Jangan. Yang sudah ngaji, yang sudah maulid, yang sudah sholat, yang sudah puasa sunnah, yang sudah tahajud, golput. Ingat, yang homo nyoblos, yang saku-saku, utau, sakau nyoblos. Maka kalau kalian tidak nyoblos, jangan heran nanti akan naik DPR, DPRD, DPR RI, DPD, pemangku, peminum khamar. Kenapa? Gara-gara yang baik tidak nyoblos. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Banjar, kita tidak lagi tinggal di kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura. Kita sekarang tinggal di negara demokrasi. Suara terbanyak itu yang benar. Maka orang yang banyak malam ini berkumpul 20.000 orang, ini bisa mendudukkan paling tidak 4 calon anggota legislatif. Siap mendudukkan orang yang baik-baik? Amin. Dari suaranya yakin. Apa hukumnya zakat profesi seperti ASN, pengacara, anggota dewan? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, ketemuan di Jakarta, zakat potong atas 2,5%. Ada yang lewat ceramah nggak mempan, tapi ada yang lewat perda ternyata lebih ampuh. Mudah-mudahan pegawai-pegawai kita membayar zakatnya sehingga terbantulah fakir miskin, insyaallah. Amin. Saya banyak dibantu oleh Badan Amil Zakat PLN, perusahaan listrik negara. Makanya kalau ada pemadaman saya nggak terlalu marah.
sebelah ASN, PLN, banyak. Saya Bapak Ibu ceramahnya dari kampung ke kampung, dari hutan ke hutan, dari Pekanbaru, lewat Indragiri Hulu, lewat lagi masuk ke hutan, sampai di hutan, jalan kaki, naik sampan 7 jam, sampai di dalam, barulah kami bertemu masjid yang seperti kandang kambing, lantainya tanah, foto, sampaikan ke PLN, keluar zakat dari PLN, berdiri masjid, berdiri lokal, berdiri. Nah, ini bagus, produktif, bagus. Apakah boleh bagi perempuan yang haid berdiam dalam masjid sekalipun aman dari mengotori masjid? Mungkin sebagian ustaz ada yang membolehkan, tapi saya pribadi berpegang pada kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Perempuan yang haid tidak boleh i'tikaf, tidak boleh dalam masjid, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Boleh 2, perempuan yang haid ulang hafalan kebetulan dia hafal Quran, boleh, tapi ulang hafalannya dalam hati. Makanya kalau nanti Bapak Ibu ada melihat perempuan diam aja, berarti ulang hafal. Kalau dia hafal Quran, kalau nggak hafal berarti kurang belajar. 2, kalau guru ngajar di lokal, tapi bacanya potong-potong. Ya ayyuha alladzina amanu ittaqullah, takwa kepada Allah haqqa tuqatih. Enggak boleh langsung nyambung. Ibu-ibu guru yang ngajar di TK, di SDA boleh, dengan syarat potong-potong. Begitu yang saya baca. Ustaz, ada nggak amalan khusus untuk memelihara hafalan hadis dan Quran? Syakautu ila waqi'in su'ahibzi, aku melapor kepada waqi', hafalanku error. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, dia menasihati aku supaya tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhdalil 'asi, cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Insya Allah adik-adik anak-anak di pesantren, kalian selamat dari maksiat mata. Kalian tidak pacaran, tidak melihat rok setengah tiang, tidak melihat baju yang rok panjang resleting belum dipasang, tidak melihat baju kurang kain yang belum selesai di tukang jahit sudah dijemput. Apa hukumnya kerja di tempat non muslim? Apakah gajinya halal? Sayyidina Ali pindah ke Madinah, tidak ada uang, kerja di rumah orang Yahudi. Di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraisyah, Yahudi Qainuqa. Lalu mereka mengambil upah menimba air, dilaporkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Rasulullah, ya itu Ali ngambil upah, ngambil air, menimba air ke rumah Yahudi, ngambil upah. Nabi membolehkan. Itulah dalil boleh kerja di tempat non muslim, perusahaan non muslim. Tapi kalau dia mewajibkan buka aurat, jangan. Disuruhnya meninggalkan sholat Jumat, jangan. Maka perda kita mesti kuat. DPR mengeluarkan peraturan daerah, semua perusahaan yang masuk, perusahaan asing, perusahaan non muslim, mesti menghormati muslim, tetap bisa menjalankan syariat agamanya. Setuju? Inilah anggota-anggota dewan, DPR RI, DPR provinsi, DPR kota, DPR kabupaten, DPD yang mengeluarkan aturan, membuat prioritas pada umat Islam. Jangan sampai umat Islam mayoritas tapi tidak prioritas. Betul? Apa hukumnya bekerja itu Pak Ustaz? Boleh, tapi kalau sudah dia paksa ritual agama, dipaksanya makan yang haram, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ustaz, apa benar hakim salah satu kakinya masuk bagian neraka? Al-qudhatu salasatun, hakim itu ada 3. Hakim yang tahu hukum Allah menggunakan hukum Allah, dia selamat. Hakim yang tahu hukum Allah tapi tidak pakai hukum Allah, tidak selamat. Hakim yang tidak tahu hukum Allah dan menghukum tidak dengan hukum Allah, maka hakim itu 3, yang selamat cuma 1/3, yang 2/3 neraka jahanam. Kita doakan hakim-hakim kita masuk yang golongan 1/3. Yang tahu hukum, dia gunakan pengetahuannya. Yang tahu hukum tapi tidak menggunakan, nauzubillah, tidak tahu hukum dan menggunakan ketidaktahuannya. Maka mudah-mudahan anak-anak kita yang tamat pesantren, hai anak-anak Banjar tamat pesantren, kalian lanjut
melanjutkan S1 kalian ke Fakultas Hukum SH, habis itu ambil S2 MH, habis itu ambil S3 kalian dari Belanda, nanti tinggal kalian SA MA PhD Doctor of Philosophy, kalian buka pengacara LBH Lembaga Bantuan Hukum. Siapa yang akan kalian bela? Ustaz Abdul Somad, mungkin ada orang yang ingin menjelekkannya, kalian yang akan membela saya insyaallah. Amin. Itulah pertanyaan malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan, saya mulai dari jam 9, sekarang jam 10 lewat 15, berarti kita sudah bersama 75 menit. Kalau ada yang nanya, siapa tadi yang ceramah? Bukan ceramah, dia cuma ngobrol santai aja. Siapa namanya? Ustaz Somad. Berapa lama dia memberikan kata-kata hikmahnya? Kultum, kuliah 75 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Puncak kajian ini adalah mendengarkan nasyid minal munsyidin as-suriyin, ikhwanuna, saudara kita, wahabahumullahul aswat al-jamilah, diberikan Allah mereka suara-suara yang bismillah, masya Allah. Wansitu wa tamatta'u bi aswatihim, nikmati suara anasyid al-islamiyah. Terima kasih, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa waffaqallahu lima yuhibbu wa yardah. Wassalamu alaikum warahmatullahi